Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, yang baru bergabung nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya ya. Kita ingatkan lagi nih, tema kita pagi hari ini bagus banget. Ternyata jin juga ngaji loh. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Ini jin juga lagi pada nonton nih sekarang nih. Ya, tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan lagi ya, tentang seorang makmum sholat berjamaah kesurupan saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Coba kita lihat tayangan ini dia. Ya Allah alam ya, ini kita bicara masalah tentang jin. Nah, sekarang nih kita coba lanjut nih buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat tayangan tadi, ini kan kita ingat lagi tadi pembahasan di segmen awal bahwa yang namanya jin ini juga sholat dan mengaji. Tapi tak pertanyaannya, Bib, kenapa kebanyakan nih orang yang lagi kesurupan, Bib? Orang lagi kesurupan, terus diruqyah kan pakai ayat suci Al-Quran, atau kita ngaji gitu. Nah dia ngaji ini, kita ngaji dia nggak kuat nih. Wah, teriak-teriak kayak gitu tadi. Nah ini apa permasalahannya, Bib? Mau nih penjelasannya. Atau ketika dia ngaji, ngejawab gitu ya? Enggak. Ya. Serem juga kalau gitu. Mohon izin, Bib, Fadal. Ya izin semuanya, alhamdulillah nih hari ini bintang tamu kita gaib. Oh gaib, iya benar. Di tengah-tengah ya. Artinya Masya Allah, ketika jadi jin ini Mas Fadli, artinya ada yang baik juga ada yang tidak baik. Jadi ketika orang kesurupan tadi, kenapa sih jin itu suka masuk ke dalam tubuh manusia itu? Maka pertanyaan tadi itu apa jadi? Iya, orang kenapa kalau misalnya dibaca ayat suci Al-Quran tuh di ngajiin tuh panas kalau lagi kesurupan gitu ya. Padahal kan dia juga ngaji jin juga. Ketika jin ini masuk ke dalam tubuh manusia, artinya memang dia itu menggoda. Jadi jin ini jin nakal, jin yang bukan sesuai dengan yang mengikut kepada Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Terus kenapa sih jin itu masuk? Pertama, memang ada jin yang iseng. Hobinya mengganggu. Jadi ada jin yang iseng yang memang suka bikin orang itu kesurupan. Jadi kalau dia lihat orang kesurupan, kepanasan itu dia seneng. Dia girang. Itu dengan sebab kenapa manusia tersebut kadang-kadang kita lihat kesurupan. Ada juga sebenarnya, maaf, orang itu nggak kesurupan sebenarnya. Kalau salaf lagi baca Al-Quran, ada terkadang orang yang pingsan, ada orang yang teriak-teriak. Dia bukan karena jin, tapi teringat sama dosa-dosanya. Jadi waktu lagi baca ayat-ayat nikmat, dengerin ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan juga karena godaan jin, karena dia teringat akan dosa-dosanya, seperti Nabi Allah Ibrahim ketika teringat dosanya bughma alaihi, artinya langsung pingsan Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, dengan sebab kesalahan kita. Kenapa jin bisa masuk ke kita? Makanya kita dilarang oleh Al-Imam Ghazali mengatakan kita nggak boleh tuh buang air panas sembarangan. Misal di lubang nih buang air panas. Itu takut kan kadang jin tidak berupa manusia. Kadang jin berupa hewan. Kadang jin itu berupa semut. Kadang jin itu berupa ular. Kadang jin itu berupa kucing misalnya. Banyak. Jadi walaupun kita nggak tahu tanpa dengan sengaja, tapi jinnya dendam sama kita. Misal maaf, buang air kecil nih, anak-anak milenial, lihat pohon tiba-tiba main ngocor aja kan gitu. Nah, kadang-kadang lagi ada yang bukannya menyeramkan, tidak, tapi nggak juga permisi ya. Anak bagong mau lewat aja begitu lagi. Iya, tadi ngomong begitu ya, benar bisa selamatkan. Itu yang kedua, artinya gara-gara itu misal kita melempar sesuatu, kan jin bisa mati. Sehingga jin itu mati. Nah, keluarga jin itu dendam. Marah dia, kemudian dia masuklah ke tubuh manusia itu sampai terkadang bisa menyebabkan manusia tersebut meninggal. Sakit dan meninggal. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah bisa ada juga seperti manusia. Jadi jin itu ada yang kelompok milenial yang bagus, ada premannya. Memang kerjaannya mau goda orang. Nah, jadi kerjaan jin itu mau goda orang. Jadi 3 hal ini yang terkategori orang-orang bisa kesurupan. Dan kalau dikatakan kenapa dia panas, jelas panas. Ketika orang baca bismillah aja, tapi Ustazah bilang di rumah kita ada, maka di dalam kitab Tanghihul Qaul itu dijelaskan
jinnya Islam sama tidak Islam atau yang beriman sama tidak beriman beda. Dia kurus, kenapa? Setiap mau makan baca bismillah, hancur kurus dia, Oh, nggak balik jadi. lagi seperti itu. Entah, ini Masya Allah Makanya luar dengan biasa. ayat-ayat dia nggak kuat, panas. Oh, Masya Allah ya. Jadi jin juga tadi kan ada kita bahas di segmen awal, ada yang muslim, ada yang kafir gitu. Berarti ini yang mengganggu ini yang kafir nih, yang seneng Betul. nih. Nauzubillah min dzalik. Ada juga yang dicintai sama jin. Oh, nauzubillah. Nanti kita itu bahas dia. lebih lanjut kalau gitu ya. Siap. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Merit-merit. Ini Masya Allah memang kita ini hidup berdampingan dengan jin ya. Tapi ada orang yang bilang begini sama saya, Mas Fadli, bener gak sih kalau jin muslim itu bisa menunjukkan jalan kita untuk masuk surga katanya. Nah, terus bagaimana caranya supaya jin muslim ini nggak menjadikan orang tersebut itu jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita nggak tahu. Namanya manusia aja kan ada yang kita nggak munafik. tahu. Iya, Munafik dalam arti ngomongnya beriman, ataunya enggak. Nah, ini mau izin penjelasannya Ustazah. Salam juga ya. Fadol. Mohon izin Ustadz Ahmad, Habib dan juga Kak Fadli dan juga pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyababe semuanya yang masih mantengin kita di Islam itu indah. Kalau kita ngomongin jin, apakah jin bisa menuntun kita ke dalam surga? Kalau kita ngomongin masalah menuntun sih sebenarnya ilmu ya, ilmu kita sendiri yang insya Allah menuntun kita ke surga kalau diamalkan. Man salaka torikon yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi torikon ilal jannah. Barang siapa pada berjalan dalam niat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Jadi kitanya juga menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya kita ngomongin jin, apakah dia bisa menuntun? Menuntun sih enggak ya, karena apa? Karena kalau kita dengar kata di guru kita menyatakan kita ini lebih mulia daripada mereka. Kita ini lebih mulia ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama nih, contohnya nih ya, bagaimana ketika kita punya korin? Rasulullah SAW pun punya korin, hanya korin beliau ini yang sudah masuk Islam dan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga punya korin. Kalau kita ikutan jahat berarti dia nuntun kita kejahatan. Tapi kalau kita baik, berarti kita ngalahin korin. Maka bukan dia nuntun kita, tapi insya Allah kita sendiri yang menuntun diri kita melalui Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Taroktu fikum amroini ma inta masaktum bihima lam tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, yaitu apa? Perkara di mana kalau kalian berpegang pada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apakah itu? Quran dan hadis. Jadi Masya tuntunan Allah. kita adalah Quran dan hadis. Yang kedua, korin. Apa nih korin? Kalau kita bisa menguasai korin, insya Allah kita akan menuju kepada hidayah. Tapi kalau kita maaf banget, biar dikata dia jin muslim, tetap dia nggak mungkin nuntun kita. Apalagi saya jin muslim. Udah, kamu baca ini, mantra-mantra. Itu namanya nggak muslim. Bisa jadi jin munafik. Karena apa? Nggak mungkin jin muslim mengajak kita kepada kesesatan. Dalam surat Al-Jin dinyatakan kami ini beriman kepada Allah. Kami juga tidak mau kalian itu musyrik. Maka jin juga tidak mau dia musyrik, bahkan mengajarkan kemusyrikan kepada manusia. Maka dalam surat Al-Jin dinyatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uzuna birijal minal jinni fazaduhum rohaqo. Emang sih ada tuh beberapa golongan manusia yang mereka itu minta perlindungan sama jin, minta kekayaan sama jin. Nah, ini baru kita musyrik. Nauzubillah. Mau kaya mau kerja. Benar. Mau pintar mau belajar. Benar. Bukan yang namanya mau kaya jin. Yang kata kita majnun, kemasukan jin. Itu arti majnun. Bukan begitu, Bib. Jangan ya junun majnun, kemasukan jin. Jadi kesurupan gitu. Gila ya. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah. Yang kedua, takutnya kalau kita ngikutin dia, ntar di akhirat main salah-salahan tuh. Allah berfirman, kenapa kamu sampai masuk ke dalam neraka? Tuh yang ngajakin jin. Kata jin atau kata setan, enak aja. Orang sih cuma ngajakin, kamu yang ngerjain. Berdebatlah, nauzubillahimin zalik. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah menuntun diri kita Masya ke dalam Allah. surga. Karena zaman sekarang ini emang masih banyak gitu. Ngaku-ngaku. Dari zaman dulu itu mereka bekerja sama dengan jin biar jadi kaya. Nanti katanya ada tumbalnya lah. Wih, serem, nauzubillah min zalik. Udahlah, kalau mau kaya kerja, udah. kalau mau pinter belajar. Nah, itu Bener dia. tuh. Tadi itu Kalau bagus ngantuk tuh. tidur. Nah, tadi kita tertarik juga nih bicara masalah korin. Korin mungkin tadi udah pada tahu ya. Itu ada jin yang mendampingi kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Makanya dia paham banget tuh kita kayak gimana. Jadi suka ada yang muncul-muncul ngaku orang tua kita. Itu korin tuh. Orang tua kita mah udah di genggamannya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut, ada lagi yang namanya khodam. Nah, jamaah pernah dengar kan? Wah, ini katanya ada khodam nih. Kalau kita lagi jalan ketemu orang tua gitu kan. Maaf, ada yang dampingin siapa ya? Gitu. Oh, iya, Wah, iya, ini benar. khodam dari kakek saya, ini jin muslim nih. Weh. Jin-jin,
cincinnya ada khodamnya. Iya, aduh. Nah nih kita tanya sama guru kita Ustaz Ahmad Khan. Boleh nggak kira-kira nih kalau kita tuh ada khodam yang ngedampingin entah dia miara sendiri atau dari keturunan kakek-kakeknya, mau di penjelasannya. Fadhol, Ustaz Ahmad Khan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang menarik. Memang kalau kita buka media sosial, ini sedang marak istilah atau perkataan cek hodam dong. Cek hodam. Oh, ada Cek gitu ya? hodam. Ada cek hodam sekarang. Iya. Cek hodam. Jadi hodam. coba tolong cek Bukan hodam, cuma ada cek hodam aura. apa enggak gitu. Ntar yang ngecekin itu dia transfer uang tuh, Bib, ditransfer uang gitu. Bagaimana hukumnya? Wah, harus buka juga kita. Ya. Lalu kemudian bagaimana hukumnya seseorang itu memiliki khodam? Khodam adalah dikenal dengan istilah jin pembantu yang bisa membantu manusia. Sehingga banyak manusia yang tertarik dengan hal tersebut dan tertipu dengan bujukan daripada jin. Lalu kemudian bagaimana hukumnya seorang itu memiliki khodam? Dijelaskan di dalam kitab Hamish Fathul Wahab di jilid kedua di halaman 151. Ulama memberikan tafsir tentang hukum memiliki khodam. Yang pertama, hukumnya adalah boleh. Seseorang memiliki khodam, tetapi adalah khodam yang berupa jin muslim. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, orang yang memilikinya ini adalah orang yang dia senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disiplin syariat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Lalu kemudian yang kedua adalah sesuatu yang dibaca daripada ucapan-ucapannya bukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, hal yang dilakukan dari memiliki khodam tersebut tidak menyebabkan doror di dalam urusan syariat. Apapun itu. Apakah membahayakan ibadahnya, membahayakan orang lain, atau mungkin menzolimi yang lainnya, maka dibolehkan. Lalu kemudian yang kedua, ulama menjelaskan bahwasanya hukum memiliki khodam, hukumnya adalah haram. Apabila satu, khodam tersebut adalah jin kafir. Lalu kemudian dua, apabila khodam tersebut adalah jin muslim, akan tetapi dia yang memiliki khodamnya tidak memenuhi syarat 3 tadi. Yang pertama, dia tidak diselipin syariat. Maknanya dia bisa jadi orang fasik, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan perintahnya. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak menjadikan khodam tersebut untuk hal-hal yang manfaat, tetapi justru malah menjadi doror dalam urusan syariat buat dirinya atau buat orang lain. Lalu kemudian khodam tersebut yang berada pada diri orang ini justru malah menyebabkan adanya kemusyrikan kepada orang tersebut, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya diharamkan dan tidak dibolehkan. Apalagi kalau sampai ada ucapan atau doa-doa mantra yang dibaca melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Ajwibatil Ghaliyah fi Aqidati Firqatin Najiyah karangan As-Sayyid Zainal Abidin Ba'alawi, diterangkan bahwasanya kita boleh meminta bantuan kepada khodam jin muslim dengan catatan ya, meyakini bahwa jin muslim atau khodam muslim yang membantu itu hanya sebagai sebab perantara dan ya, hakikatnya yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita meyakini bahwa meminta bantuan kepada khodam itu adalah dia yang mendatangkan bantuan kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya jadi haram karena hakikatnya bantuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, mendingan jangan memiliki khodam. Nggak penting. Kenapa? Karena yang ada, jin itu lebih banyak memiliki sifat pendusta. Sehingga mereka ingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia terkadang berbohong untuk menipu kita agar kita jauh dari syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala jadi pelindung dan penolong kita. Karena dia sebaik-baiknya penolong buat kita dan pelindung kita. Wallahu taala. Itu ditransfernya berapa itu? Ditransfernya berapa? Iya, makanya nggak tahu. Saya nggak pernah Makanya cek zaman khodam. sekarang nggak usah piara khodam, piara duit. Baru tuh cari khodam-khodam, maksudnya khodam-khodam orang dari orang. Pada buat kerja. ngebantuin kita, ada kerja sama kita gaji. Franchise. Nah, iya. Nah kita lanjut nih buat jamaah Islam yang ada di rumah nih, masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Banyak juga pertanyaan yang masuk. Kalau gitu langsung aja kita mulai bacakan dan kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk aja ke pertanyaannya. Ini masya Allah luar biasa dari Instagram dia _Kusumardina. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini
ibu saya sedang sakit. Kata seseorang Ustadz, sakitnya ibu karena gangguan yang dulu pernah dipelihara kakek saya. Sudah diruqyah, tapi katanya harus diruqyah juga rumahnya. Kalau terlambat bisa bahaya untuk ibu saya. Apa benar seperti itu, Bib? Terus apa benar kalau ada jin dalam tubuh orang, maka orang tersebut sulit meninggal? Terima kasih atas jawabannya, Habib. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi nih, Bib. Nih, orang ada yang sulit meninggal, apakah ada keterkaitan karena ada jin dalam tubuhnya atau mungkin ada peliharaannya? Mohon izin penjelasannya, Bib. Atau ada susuk. Iya. Susuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jin atau setan ini artinya kalau kita lihat orang sakit, pertama kita husnudzon dulu. Dia sakit, memang sakit ini sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ada gangguan-gangguan. Makanya kita tuh tidak boleh datang ke tempat, maaf tadi, untuk menanyakan sakit dukun misalnya. Jadi kadang-kadang mereka juga nebak-nebak, oh ini jinnya ada 12,5 ini. Makanya dia susah mati gitu. Seberapa tuh Bib ya? Kemudian ada juga yang mengatakan kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah seperti apa Mas Fadli? Oh ini keluarga dekat. Akhirnya musuhan. Nah, jadi hasad. Jadi hasad akhirnya, jadi iri. Ini keluarga dekat nih. Ini saya yakin yang berdendam keluarga dekat. Ada yang kirim gitu ya. Iya, ini ciri-cirinya hidungnya agak miring-miring. Wah. Padahal ngarang ya, Beb. Padahal ngarang gitu. Biar dia laku. Biar dia laku dan subhanallah ini hal-hal yang tidak bagus. Tapi memang kalau dikatakan seandainya kau dikatakan betul, jin bisa gak masuk dalam tubuh manusia sampai bisa bikin manusia sakit, sampai manusia bisa meninggal pun atas izin Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Contoh misalnya ketika dia dalam keadaan sakit, kalau dikatakan ada jin, memang tugasnya jin apa yang memang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan karena setan atau jin berusaha menggoda orang yang sakratul maut supaya susah meninggalnya. Kenapa? Agar itu orang yang sakratul maut su'ul khatimah. Na'udzubillah. Itu memang dia menggoda pada satu supaya apa? Jelas riwayatnya, artinya ketika ada Sayyidina guru dari Sayyidina Hasan Al-Basri ya mengatakan waktu dia mau meninggal dunia, dia selalu berkata, tidak dikasih minum, tidak. Bacakan la ilaha illallah, tidak. Ini ulama besar. Kenapa kok ketika bilang baca la ilaha illallah atau berkatakan minum, tidak? Dia waktu itu sadar, sempat sadar, dan dia cerita, ditanya, kenapa waktu dikasih minum kau katakan tidak? Pada saat itu aku sedang bergejolak antara dedengkot-dedengkotnya jin, dedengkot-dedengkotnya iblis, mau untuk ngasih, ayo, mau nggak minum? Kalau kau tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku kasih minum. Tidak, maka kalimat tidak itu bertepatan sama yang membisikkan kalimat tidak. Jadi subhanallah, kalau memang dikatakan susah meninggal itu, iya. Kenapa dikatakan susah meninggal? Memang iblis-iblis atau jin-jin yang non-Islam ini, dia mengumpulkan teman yang banyak. Pengen banyak teman di mana? Pengen banyak teman di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya teman akrabnya juga iblis nanti. Dirar bin Murrah itu beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, wa manasya dzunubahu. Kenapa orang itu susah juga? Karena waktu masih hidup dia lupa dia punya dosa. Jadi ketika orang lupa dia punya dosa, nah iblis senang sama dia, masuk sama dia, menggoda dia supaya apa? Supaya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita diajarin bacain la ilaha illallah. Talkinin terus ya, membantu dia tuh, membantu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Quran. Masya Allah, kalau gitu saya jalan dulu, Bib ya. Loh, mau kemana Mas Fadil? Belum selesai nih. Oh, belum selesai. Belum Jadi selesai. saya mau ngambil wudhu, Bib. Ya nanti. Biar bilin aja mau gak? Ada pertanyaan, saya baca nih pertanyaan ini nih. Pakai Ya. wudu. Nih, coba bacain dulu nih. Dari Instagram @zaskianur21. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih kalau wudhu bisa menjauhkan kita dari gangguan jin? Soalnya kata teman saya, dia nggak kesurupan karena wudhu. Nah itu gitu. Kita wudhu yuk. Bib. Lu gimana, Ya, Bib? bener sih, Oh, bener? Masya Allah bener. Oh bener. Ya udah kalau bener kita wudhu dulu. Ya di rumah jangan kemana-mana ya, tetap Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Biar nggak kesurupan ya. Ayo bareng-bareng.